Foto potret dari seorang tokoh juga digeluti Poriaman. Di studionya di kawasan Sudirman, Jakarta, kami menunggu kedatangan Setiawan Jodi yang hendak diabadikan oleh Poriaman. Saya itu juga senang sekali memotret tokoh, dan saya ingin dari time ke time saya merekam mereka, karena menurut saya mereka tuh berperan despite ataupun terserah apa yang terjadi, tapi menurut saya mereka itu adalah orang-orang baik yang ingin berjuang juga di Indonesia ataupun di dunia ya, sebagai humanity mereka ingin berjuang. Banyak orang hilang Setiawan Jodi, seorang pengusaha yang juga musisi, bersama Iwan Fals bergabung dalam Kantata Takwa. Sangat jauh, jangan mengharapkan semuanya ada yang nonton. Di nonton orang 2000 itu udah bagus. Ternyata mesti penuh juga lapangan itu, ya, di stadion utama ya. Jadi sudah kita tidak rindu pentas, rindu popularity. Popularity itu apa ya? Jadi kita harus mengisi mana itu juga ini. Makanya kan data kita revitalisasi terus. Nah sekarang zaman sosial media, anak-anak itu ternyata bersiapa? Lagu-lagu orang-orang kalah, pagi-pagi demokrasi, bapak dan semangat itu jadi video, ini semua. Padahal kalau kita jadi nyanyian jiwa, maka jiwa itu, waduh, itu kayak apa namanya onjel dari mas saya mainnya jiwa, udah pengalaman menjadi bukan tahu tapi ini kurangnya di stasiun utama kayak nonton bola. Itu hal keinginan saya dapatkan dari revitalisasi Kantata. Bagi Setiawan Jodi, foto adalah sebagai saksi dalam kehidupan seseorang. Seperti juga kehidupan kedua yang sedang dijalani Setiawan Jodi pasca penyakit parah yang pernah dideritanya beberapa waktu lalu. Itu merekam, rewinding of life, suatu saksi, satu saksi yang immortal. Dan foto ini adalah sinkretisme impressionisme yang akan realistis.
Tugas saya adalah merekam menjadi saksi keadaan, dan saya itu merekam karena menurut saya nanti akan berguna sekali waktu. Mungkin orang berpikir, oh dia dulu pernah berbuat salah, tapi oh dia sadar. Sama juga ketika saya motretin Marzuki Usman ataupun Mas Setiawan Djodi, saya sudah kenal mereka dari dulu, dan saya ingin from time to time merekam mereka. Sehingga demikian saya punya gambar yang bisa terus saya dokumentasikan. Menurut saya itu tugas saya, itu menjadi saksi, dan bersama-sama dengan tokoh itu kita membuat sebuah eksplorasi tentang potret. Marzuki Usman, mantan menteri di era Gus Dur, adalah tokoh yang juga diabadikan oleh Koryaman. Hari ini saya ingin memotret satu tokoh, dan saya itu kadang-kadang senang memotret tokoh yang kemudian secara historik berguna. Jadi menurut saya Indonesia sekarang ini memasuki era global di mana idola tentang tokoh menjadi satu yang penting. Nah, biasanya tokoh-tokoh itu ada beberapa karakter, jadi kita harus mengikuti karakternya. Tokoh kita yang mau dengan antusias memberi kesempatan kepada fotografer, wartawan, video untuk ketemu dan memberi kesempatan memotret. Dan ketika kita berdiskusi, dia bilang, kamu style seperti apa? Jadi, oh gini Pak, oh oke, coba kita explore sama-sama. Itu barangkali ciri dari seorang pemimpin. Ini dia mengajarkan ke saya, mengatakan, Obama juga begitu. Obama itu sangat terbuka kepada semua wartawan, bahkan sama fotografer. Jadi sekarang saya bisa dapat shot yang saya suka sekali karena kita berdiskusi dengan beliau. A question, what can I do to do that? Ya. Saya ingin konsepnya hari ini itu adalah memotret dengan spot. Jadi spot lighting yang bisa mereveal, mengeluarkan karakternya dia. Dan biasanya bisa kita dorong. Bapak ini energik, spontan, tulus, dia tidak punya ada yang disimpan-simpan. Jadi harus juga ada lighting yang seperti itu tekniknya. Itu yang saya pikirkan. Jadi saya sudah punya konsep dari awal menyiapkan seperti apa lightingnya, mau dipakai seperti apa. Lighting itu penting sekali. Banyak orang yang tidak suka menggunakan lighting karena mungkin tidak mengerti bagaimana naturalnya lighting. Nah, saya pakai lighting khusus yang lebih sophisticated dibandingkan yang kemarin yang kita lihat, karena saya ingin kecepatan dari interaksi bisa terus tertangkap. Karena kalau pakai yang kemarin saya harus lebih lama karena recycle lightingnya lebih lambat. Jadi ya, ini pakai yang teknologi yang sebenarnya sangat advance sekali, datangnya dari Jerman. Tapi kemudian ada beberapa teknik di future yang saya pikir tidak barangkali bisa dilihat, tapi hanya bisa dilakukan dengan cara sendiri, sebab tekniknya agak sedikit berlapis-lapis sehingga mendapatkan lighting yang cukup menarik untuk bisa mereveal wajah. Nah, saya juga ingin bikin se-natural mungkin, jadi lighting yang seolah datangnya seperti satu sumber lighting. Nah, fotografer itu punya tugas. Saya bukan menciptakan, tapi saya merekam, mendokumentasikan keadaan sekitar. Jadi saya juga menjaga betul etika sehingga tidak terjadi manipulasi yang terlalu jauh. Kalau itu yang terjadi tidak baik. Banyak fotografer memotretnya jadi gampang karena dia punya teknologi yang dia pakai. Pada saat dia motret dia tidak pergunakan. Kalau saya sebetulnya sebagian dari tugas itu harus selesai pada saat motret. Jadi editing itu cuma tambahan saja. Cukup banyak karena kita bermain dengan istilahnya ini play with the light. Kita melihat lighting sebagai sumber inspirasi. Tapi kemudian tokohnya juga jadi penting. Nah, biasanya kalau tokohnya, bedanya kalau Anda motret orang biasa sama tokoh, orang itu tidak sibuk, tokoh sibuk. Jadi Anda cuma punya certain limit of time. Jadi harus cepat berpindah mencarikan kreasi, karena mungkin saya baru bisa motret Pak Marzuki barangkali 6 bulan atau setahun lagi karena kesibukan tidak bisa ketemu gampang ini. Karena ini mungkin beruntung karena mungkin awal tahun belum kemana-mana. Sama juga kalau motret biasanya misalkan saya mau rencana motret siapa,
katakanlah Iwan Fals atau kembali ke Pak Jokowi, itu nggak mungkin bisa lama-lama, cepat sekali dibikin. Jadi memang harus ada lighting dan fotografer harus punya kreativitas melihat bahwa ini akan jadi apa. Sebab nggak bisa 2 kali. Tapi pada foto jurnalistik dan foto portrait yang benar tidak boleh terjadi sesuatu yang dianggap manipulasi. Karena kalau itu terjadi, ada manipulasi yang berlebihan pada komputer, orang merasa dibohongi. Nah, fotografer itu punya tugas. Saya bukan menciptakan, tapi saya merekam, mendokumentasikan keadaan sekitar. Jadi saya juga menjaga betul etika sehingga tidak terjadi manipulasi yang terlalu jauh. Menurut saya, Anda harus yakin dari awal Anda adalah fotografer. Anda tidak usah berharap Anda akan dihormati orang, dapat posisi kursi yang terbaik. Bukan itu. Fotografer ya motret, di belakang ya di belakang, tapi dapat gambar. Makanya saya bilang orang seperti Pete Souza yang menjadi fotografer istana White House, itu dia tahu dirinya, dia profesor. Dia tahu dirinya itu fotografer. Dia tahu batasannya. Dia nggak mau bertingkah seolah-olah sama dengan tokohnya. Dia betul-betul memberi hormat kepada Obama, sehingga Obama pun hormat sama dia. Kira-kira begitu. Jadi fotografer harus punya, fotojurnalis harus punya sikap bahwa dia fotografer, dia nothing else but fotografer. Dia tidak mau mencari prestasi ataupun namanya privilege ataupun penghormatan yang berlebih. Saya nggak pernah mengharapkan saya jadi yang lain. Saya motret aja, motret yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Saya nggak ingin jadi saya nanti jadi orang terkenal katanya terus kemudian duduk di singgasana terus melakukan perlakuan. Enggak, saya fotografer. Saya disuruh oleh siapapun. Kemarin dilihat ketika kita motret di Pantai Indah Kapuk, siapapun yang beli foto saya akan foto dengan dignity, dengan rasa hormat. Jadi nggak milih siapapun. Saya terima kasih Mas Jody mau, Pak Marzuki mau, tapi yang sama juga Pak Muhaimin yang volunteer yang di Pantai Indah Kapuk, saya juga motret dengan dignity. Dan saya pikir itu jurnalistik harus melihat dirinya sebagai saksi daripada sebuah event. Jadi jangan ngarepin Anda menjadi orang yang terkenal terus kemudian dipuja-puji orang. Anda tetap di belakang layar. Saya eksis karena kamera saya.